Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Bohal Sadarion. Karena itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan Bohal Sadarion tertulis dalam Mazmur pasal 28 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, pemazmur dalam hal ini Daud menyatakan sebagai kesaksian imannya, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah benteng keselamatan bagiku. Tentu dalam kehidupan kita, kalau setiap keadaan kita baik-baik saja, serba tenang, apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta semuanya berjalan seturut dengan yang kita harapkan, maka mudah bagi kita mengatakan Tuhan adalah kekuatanku, benteng dan perisaiku. Namun jikalau kebalikannya, di saat hati kita gundah gulana, kita mengalami berbagai problema, kesulitan-kesulitan, ketersendirian kita, apakah kita mampu menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku, benteng dan perisaiku? Tentu sangat susah bagi kita bersyukur, memuji-muji nama Tuhan di dalam keadaan sulit atau dalam keadaan serba terbatas kehidupan kita. Namun yang menarik dari kitab Mazmur ini adalah bagaimana Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku, meskipun kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama, dia mengalami hal yang amat pedih. Dia mengalami kesulitan yang amat luar biasa, sebab dia menggambarkan Allah itu seolah-olah berdiam diri. Allah itu seolah-olah membisu. Bahkan dia menyatakan dia seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Artinya dia sedang mengalami situasi yang amat sulit. Ketika dia mengalami kesulitan itu, dia berseru-seru kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhan berdiam diri saja. Seolah-olah Tuhan itu membisu dan membiarkan setiap kesulitan persoalan yang dia alami. Dan ketika dia menggambarkan bahwa dia berada dalam liang kubur, artinya gambaran itu adalah ketidak adanya lagi harapan untuk bertahan, bahkan untuk hidup di tengah-tengah kesulitan itu. Namun yang menarik adalah bahwa pemazmur dalam hal ini Daud senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia menggunakan mulutnya untuk memuji-muji nama Tuhan walaupun ada hal-hal sulit, walaupun ada hal-hal yang membuat dia sangat mengalami problema kehidupannya. Karena itu dia tidak pernah menyerah. Bahkan dia percaya sekalipun dia mengalami kesulitan, mengalami ketersendirian, dan sekalipun Allah itu seolah-olah berdiam diri saja membisu, tapi baginya berseru-seru memanggil nama Tuhan atau disebut dengan doa adalah sesuatu yang harus dia lakukan, yang tidak boleh dia tinggalkan. Sehingga memang pada akhirnya dia menyatakan dalam ayat yang ke-6, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang mau kita teladani dari firman ini? Yang pertama adalah teruslah berdoa. Ketika kita mengalami sukacita, berdoalah. Ketika hidup kita terasa tenang, tidak ada persoalan, teruslah berdoa, mensyukuri semuanya itu. Di saat yang sama ketika kehidupan kita mengalami kesulitan, berbagai problema, ada sakit penyakit, ada persoalan dalam rumah tangga atau persoalan ekonomi, maka itu pun menjadi teguran bagi kita untuk senantiasa teruslah berdoa. Artinya dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, kehidupan kita adalah kehidupan yang harus mengucap syukur melalui doa-doa kita kepada Tuhan.
Kita ingat bagaimana Hana yang begitu lama beserta Elkana suaminya menunggu kelahiran buah dari perkawinan mereka. Begitu lama dia menanti-nanti, tetapi dalam penantiannya dia tidak menggerutu, tapi dia terus berdoa. Bahkan setiap hari dia harus berdoa ke bait suci, sehingga ketika Imam Eli menyaksikan Hana yang hanya komat kamit yang dia lihat dari bibirnya, maka akhirnya Eli mengatakan perempuan itu adalah perempuan seperti orang gila. Namun apa yang kita lihat adalah Hana terus berdoa, dan pada akhirnya Allah juga memberkati dia melalui kehadiran anak, yaitu yang dinamakan Samuel atau Syama Elohim. Allah telah mendengar doa-doaku. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa, bahkan tidak ada alasan untuk kita untuk malas berdoa, tapi teruslah berdoa meskipun apa yang kamu minta belum hari ini dituruti oleh Tuhan, tapi ada waktu dan ada kebaikan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hanya Tuhanlah kekuatan dan hanya Dialah perisai serta perlindungan kita. Pemazmur dalam hal ini Daud menyatakan Tuhan adalah kekuatanku, perisai dan benteng perlindunganku. Sesungguhnya dari segi kemanusiaan, Daud adalah seorang raja. Dia memiliki tentara yang terlatih, dia memiliki uang yang begitu banyak atau harta yang melimpah ruah. Kalau dari sudut kemanusiaan dia boleh bermegah dalam puncak kejayaannya. Namun ternyata Daud juga sadar bahwa semua yang dia miliki, bahkan sebagai jabatan yang sangat tinggi menjadi raja dengan kekayaannya dan segala macamnya, itu tidak akan menjamin dia untuk memperoleh keselamatan dalam kehidupannya. Pada akhirnya dia mengatakan hanya Tuhanlah kekuatanku, hanya Tuhanlah perisaiku, hanya Tuhanlah yang menjadi benteng kekuatanku. Artinya adalah tidak ada kekuatan lain, tidak ada kemampuan lain yang bisa menopang dan menyelamatkan hidupnya kecuali Tuhan itu sendiri. Sehingga hari ini kita diarahkan untuk senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Hanya Dialah kekuatan kita, Dialah perisai kita, Dialah benteng perlindungan kita, sehingga kita boleh tenang menjalani seluruh kehidupan. Di saat kita mengalami kesulitan, mengalami keraguan-raguan, persoalan silih berganti, maka ada tempat perlindungan kita yang kekal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu biarlah dalam melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita senantiasa menyatakan Tuhan adalah kekuatanku, Ia adalah benteng keselamatanku, dan Dia juga adalah perisai dalam kehidupanku. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau adalah Tuhan dan kekuatan kami. Kau adalah perisai dan benteng pertahanan kami. Ketika kami mengalami berbagai problema, kesulitan, konflik, apapun itu Tuhan, bahkan keraguan-raguan dalam hati dan pikiran kami, biarlah kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh berseru, hanya Tuhanlah kekuatan, benteng dan perisai. Dan itu berkatilah setiap jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas kita, aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biar kiranya hikmat dan kekuatan daripada-Mu melindungi mereka, supaya apapun yang mereka kerjakan, usaha apapun yang mereka geluti, semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan melalui keberadaan dari setiap jemaat-Mu, nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.